Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Mohon maaf ya kita telat upload ya semalam kita bincang-bincang dengan profesor ya sampai tengah malam. Kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya yang sudah kalian tunggu-tunggu ya atau ya topiknya seperti ini ya. Kita besarkan dulu. Goto hancur lagi ya. Sampai kapan sih, Pak? Ya, tunggu momen bandar ini selesai. Santai saja ya, teman-teman ya. Kira-kira apa sih, Pak, yang menyebabkan saham Goto ini tuh turun terus? Ya, kita akan cek ya untuk kalian ya. Namun sebelumnya disclaimer teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, setelah konten ini nanti kita akan bahas video yang lain ya yang sudah di request sama kalian. Ya, seperti itu. Nah, topik tadi kita dapatkan sumber informasinya itu mengenai dari ini ya. Ini ada saham BBYB dan PTBA kompak naik. Goto memerah di penutupan bursa hari Selasa. Nah, kira-kira nanti bakalan terbang nggak Pak? Ya naik lah. Ya, biasanya hari Rabu lah biasanya kalau Goto. Kalau nggak Senin ya Rabu. Kalau nggak Rabu ya Jumat. Ya, itu. Ya, itu adalah siklus dari Goto sendiri ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kok saham Goto ini turun? Ini mau sampai kapan? Ya, ini dimanfaatkan lah oleh bandar ini ya atau istilah di dunia akademisnya itu adalah market maker atau likuiditas provider. Ya, kami sebutnya saja bandar ya karena notabene subscriber saya itu kalau saya sebut mengenai likuiditas provider atau market maker itu kebingungan itu apa fungsi dan juga tugasnya. Nah, ini saya sampaikan ya agar penyampaian ini itu bisa mudeng ya dari lintas usia ya, seperti itu dan juga lintas pendidikan ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, ini AK itu kemarin itu masuk kembali ya. Dia cuman borong barang dapat barang sekitar 3 juta lot ya dan SQ juga 1,3, PD 1,5, YP 1,4 dan CC ya 2 juta lot. Nah, ini dalam satu hari. Cuman bisa dapatnya segini. Nah, kira-kira yang jualan itu siapa? Ya, yang jualan itu paling banyak adalah ZP, KZ ya dan juga MG. Nah, MG ini juga cepat ya teman-teman ya, masuk dan juga keluarnya itu cepat. Karena mereka ya mayoritas para player, ya seperti itu. Dan kalau beli sejumlah hal itu biasanya institusi ya teman-teman ya. Ya, kemarin itu Goto itu sempat dinaikkan. Nah, kira-kira siapa yang masuk Pak? Ya ini, ya di antara ini. Ya, mau mencoba untuk menaikkan, habis itu disiram. Disiram sama siapa? Sama ini, sama ZP. Ya, jadi ZP-nya itu biarkan jualan dahulu. Momennya kan seperti itu. Ya, sebenarnya untuk siklus seperti ini itu ya di emiten manapun itu bergantian. Ya, bergantian. Jadi bergantian. Nah, ini real kalau misalkan sebuah emiten ya nggak ada bandarnya atau nggak ada market makernya ya harganya bisa jatuh dalam. Tapi kalau fenomena seperti ini itu ya ini bagus. Ya, bagus, masih bagus. Lu Pak Firman ini pom-pom terus nih mengenai dari saham Goto. Bukan seperti itu, teman-teman. Ya. Ini kalau kalian konsep yang ada di pasar modal itu jangan dipukul rata. Ya, jangan dipukul rata. Kenapa, Pak? Karena konsepnya itu ya memang berbeda. Ini pasarnya itu beda. Segmentasi pasarnya itu beda-beda. Ya, nggak bisa disamakan dengan pasar yang ada di offline. Ya, seperti itu. Nah, kenapa sih, Pak, kok mengenai bahasanya itu segmentasi itu apa? Ya. Jadi gini, teman-teman ya. Nah, kalau di bursa efek atau di pasar modal ya, itu mengenai hukum ilmu ekonomi ya. Ini nggak bisa dipastikan secara real ya. Nah, ini kalau yang mau beli itu banyak dan yang mau jual sedikit,
itu kan harusnya itu kan naik, harganya itu naik kan? Ya, yang mau beli banyak, ya, yang mau jual sedikit, harusnya naik dong. Nah, ini kenapa kok bisa turun? Ya, ini nggak berlaku untuk di pasar modal, ya. Jadi fenomena ini nggak boleh dipukul rata, ya. Jadi ya kita yang bisa dijadikan sebuah korelasinya itu apa, Pak Firman? Ya, ini kalian bisa ngamati tiap karakter emitennya, ya, seperti itu. Makanya kenapa kok saya lanjut studi sampai ke S3. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya nggak bisa dipukul rata. Wah, ini nggak berguna mengenai teroris seperti ini. Ya, di luar sana kan seperti itu. Ini nggak bisa. Loh, kenapa sih Pak? Kenapa kok bisa demikian itu? Kalau misalkan teman-teman ya retail yang menunggangi mengenai emiten ini, ya mengenai emiten Goto ini bagaimana? Nah ini nanti ya bakal turun, nggak bisa naik, ya. Jadi nggak bisa naik. Pentingnya preman, saya sebut preman ya teman-teman ya agar kalian tuh ngerti. Pentingnya preman untuk menjaga sebuah pasar. Nah, preman ini saya konotasikan mengenai market maker ya atau likuiditas provider itu menjaga harganya. Jadi ketika kalian nyiram ya kayak AK ini pungut. Pungut itu apa sih Pak? Akumulasi. Diturunkan lagi pungut akumulasi. Kemarin mau dinaikkan ya teman-teman. Nah, ini mau dinaikkan mengenai dari saham Goto ini. Jadi menit-menit itu kami juga pantau terus tuh ketika kita trading ya. Nah, setiap hari ya kita trading bareng sama member kami. Nah, ini kemarin itu saham Goto itu mau sempat dinaikkan ke 67. Ya, ini dengan jumlah modal 6 juta lot ya, dibeli. Habis itu nggak boleh. Siram dulu. Jebret sama CP. Ya, disiram nggak boleh. Nunggu apa? Nunggu dulu. Nah, ini pentingnya dari market maker untuk menjaga. Nah, kalau misalkan Pak ya mengenai dari saham Goto ini ya nggak ada sentimen apapun. Ya ini bahaya nanti, justru bahaya. Ya, nanti eh kayak terjadi kasus pada tahun lalu di bulan Mei. Wah, ini kok Goto kok bisa arah? Wah, geger semuanya. Geger. Ya. Loh, apakah pernah, Pak? Yo pernah. Ini Goto ini, ya dilihat nih, lihat. Goto itu pernah terbang nih teman-teman ya. Dari bergerak di harga 14 tiba-tiba langsung arah sampai ke 47. Ya, ini nanti B ini justru dibenturkan. Ya, BI atau bursa ini dibenturkan dengan sebuah konflik. Nah, akhirnya itu menelusuri dari saham Goto. Kenapa kok bisa arah kayak gitu? Wah, ini BI gimana kinerjanya? Geger, teman-teman. Geger. Geger itu apa, Pak? Ya rame. Ya. Setelah itu setelah dinaikkan ya ternyata bahwa Goto itu masuk di indeks MSCI. Nah, disitulah dituntut sendiri. Jadi nggak boleh ya ini kalau menurunkan ini itu boleh ya real ya boleh kayak gini boleh ya. Karena kenapa kok dalam Goto ini kok di maintain ya ya harus di maintain. Jadi kalau kalau kayak retail-retail pemula itu wajar lah dia mau lock up dan lain sebagainya. Tapi ketika diturunkan mau naikkan digeprek saja jepret nggak boleh nanti dulu. Nah disitulah peran pengendali ya. Ada yang bilang kayak gini di lapangan seperti ini, wah ini kayak direksinya jualan terus ini nggak ada visi misi dan lain sebagainya ya ya kayak gitu ya ada yang begitu. Nah kalau misalkan turun ini adalah suatu hal yang wajar kalau di ini karena pasarnya ini ya di pasar modal ini teman-teman ya malam kita diskusi itu memang ada pembeda. Ya, pembedanya apa? Ini semua itu bisa di-maintain karena bisa tahu siapa yang masuk, siapa yang punya barang, ya.
Di maintainnya bagaimana Pak? Ya dia kayak gini, cukup dilihat dari sini broker transaksinya itu siapa. Terus dalam bulan Januari kira-kira siapa yang punya kepentingan? Ya, ini AK masuk ya. Dari bulan Januari ini AK paling banyak, masih sisa banyak. Terus ada CC ya 121, PD juga 57. Ya, seperti itu. Ada subscriber saya bilang, Pak, ini diungkapkan kayak di mata kuliah, mungkin di S3 seperti itu. Wah, bingung nanti, Pak. Subscriber saya nanti bingung. Ya, bingung. Ya, yang sederhana saja lah. Ya, jadi subscriber saya ini bisa nonton, ya, nyaman, mudeng, ya, dan juga cuman pegang HP, namun tahu ya literasi mengenai hal ini. Ya. Yang bertolak belakang ya juga banyak ya seperti itu. Ya. Ini dari saham Goto. Kami saya cermati ya. Begini. Ya. Jadi untuk penurunan ini adalah suatu hal yang wajar. Ya, kayak kayak apa namanya? Geopolitik ya. Di dunia juga masih kurang mendukung, terus di negara kita ya kurang mendukung, presidennya belum fix, ya nanti akan eh, masih ditunggu semua. Dibiarkan turun dulu, nih biar retail itu biar digorok-gorok lah, ibaratnya seperti itu. Ya biar dikerok-kerok. Tapi satu sisi untuk Pak Firman sendiri bagaimana mengenai dari saham Goto ini? Kebetulan saya pakai ya teman-teman ya, saya pakai beberapa strategi. Ada yang RDN saya untuk swing, ada yang untuk invest, ada yang untuk day trading. Apakah main di saham Goto semua Pak? Enggak. Jadi berbagai macam emiten ya, Goto juga salah satunya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira dalam bulan kemarin itu justru net sell. Nah, kemarin net buy ya 56 juta lot dan kemarin net sell 20. Nah, transaksinya bagaimana, Pak? Nah, itu cuman nilai transaksinya 154 miliar. Nah, GoTo itu kalau rame itu ya mencapai 300 miliar ke atas ya. Makanya GoTo ini dinobatkan sama bursa itu masuk di kategori indeks LQ45, JU juga masuk, indeks saham syariah juga masuk. Sekarang kalau dulu kalian pakai akun syariah nggak bisa beli saham GoTo, sekarang itu bisa. Ya, karena apa ya ini likuiditas provider. Nah, dilihat teman-teman ya. Dilihat ini biasanya mengenai dari saham GoTo itu offernya itu diganjel ini. 1 juta lot, 1 juta lot, atau 2 juta lot. Silakan retail HK saja itu nggak bisa meng-HK. Kompak nih, wah ayo, ayo kita di channelnya Pak Firman kita ngegorengin nggak bisa. Paling membalum-balnya satu tik itu. Habis itu nanti diguyur sudah tobat. Ya seperti itu. Biarkanlah ya, biarkan ya. Memang untuk target market maker sendiri itu ya mereka retail yang FOMO, retail-retail yang nggak pakai analisa, retail-retail yang mereka ya mungkin minim literasi keuangan ya seperti itu dan tingkat emosionalnya itu sangat tinggi ya. Itu biasanya kena target, bukan target ya. Ya, nanti kena inilah, kena mental seperti itu. Tapi kalau yang mereka nyantai, mereka sudah melakukan diversifikasi, mereka sudah melakukan money management, dan juga mereka sudah paham mengenai literasi keuangan, mereka aman, mereka nggak panik, nggak panik selling, ya. Apabila di saham Goto ini hancur, ya kita kan cuma masukkan dananya sekitar ya mungkin 20% atau 30% ya. 30% yang lain kita masukkan di saham-saham yang lain atau enggak ya kita kelola dengan emiten yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini bisa dievaluasi. Nah, mengenai hal ini tuh kita bagaimana Pak? Kita retail-retail yang pemula ini bagaimana? Ya, ini saya kasih clue-nya atau kasih tahu tadinya. Kalian bisa riset ya. Yang pertama kalian bisa riset, yang kedua kalian bisa ikut kelas bebas, kelas manapun bebas. Ya, mau di landmai kayak mau ke BNI kayak bebas. Ya, tapi ya hati-hati. Setidaknya kalian itu
tahulah literasi keuangan, tahu bagaimana mengenai eh, cara kerjanya mengenai dunia investasi ini ya, khususnya di pasar modal ya. Seperti itu. Jangan kalian itu mengambil dari sebuah opini atau rumor-rumor di masyarakat sekitar seperti itu atau dari berita. Ya, jadi maksud adanya berita, konsepnya berita itu seperti apa, yang terjadi market maker itu gunanya itu seperti apa, sekuritas itu seperti apa, ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, market maker sendiri itu sekuritas juga main gak sih Pak? Ya, sekuritas juga main, ya main. Jadi mereka punya tim. Dari beberapa sekuritas itu ya punya rekomendasi saham yang berbeda-beda, ya seperti itu. Ya, untuk merekomendasikan nasabahnya biar bisa transaksi. Loh kok Pak Firman bisa tahu? Ya ini bisa lo cek. Nih ada Mandiri Sekuritas, Jeffrey, buy. Nah, kita ambil sini saja. Ada 17 sekuritas yang merencanakan merekomendasikan untuk beli. Hold-nya itu ada 11 dan untuk sell-nya ini 2. Potensialnya ada di harga 146 ya. Seperti itu. Ini banyak sekali. Secara detail ya, seperti itu. Untuk yang pengen tahu Pak Firman pakai sekuritas apa bisa ini ya, hubungi nomor ini saja. Nah, saya bukan salesnya ya, kita cuman bagi-bagi pakai sekuritas apa yang bahasa pembahasan mengenai dari laporan akuntansinya itu mudah bisa dimengerti kepada setiap orang ya, seperti itu. Nah, ini masih dijaga. Nah, kira-kira kita kalau pengen masuk lagi tuh di mana Pak gerbong ya? Ya silakan kalian bisa dipakai nih di 60 kalian bisa beli terus di 56 ya di sini ya. Kalian bisa ganjel seperti itu. Nah, kira-kira ini bisa dicabut nggak? Tentu saja bisa. Suka-sukanya ini. Dilihat dari offernya di sini ya. Ini pukul jam 6, ya, setengah 7 lah. Ini belum dicabut ya. Jadi sangat mampu bisa. Nah, fenomena yang terjadi di saham GoTo ini ya memang secara teori ekonomi ya yang diajarkan di tingkat sekolah mungkin SD sampai ke SMA ya mungkin nggak bisa di ini. Tapi kalau ke atas ya mungkin mengenai markup, markdown itu ya ada. Kalian bisa tahu kalau dari S1 itu ya mengenai pemahaman seperti itu ini beda, Pak. Marketnya itu beda. Nah ini AC-nya bagaimana Pak? AC-nya juga ikut jualan ya. Ini bisa kalian perhatikan. Jadi untuk saat ini semua mata itu tertuju kepada dari saham GoTo. Kenapa? Karena dia sudah ARB ya, sudah bukan ARB, turun selama 5 kali berturut-turut. Nah seperti itu. Nah ini paling kencang nanti ketika GoTo ini turun ke 60, wah nanti ramai kembali. Terbang itu sangat mudah. Semoga nanti ya jangan diterbangkan dulu, saya pengennya dia turun. Ya seperti itu, turun nanti bisa masuk kembali. Naik dari saham GoTo ini. Ya, ini. Jadi di sebuah market itu ada sebuah fase ya, uptrend, downtrend, konsolidasi ya. Ini kan sudah fase nih. Ya. Ini juga termasuk sebuah fase. Ya, ini fase ini, aduh. Ini fase ya. Ini tinggal momentum ini selesai aja. Ketika dia, aduh, nih ya. Ketika dia sudah momennya, nggak bisa. Momen ini sudah usai ya, nanti ya juga akan diterbangkan kembali. Ya, tunggu saja ini momentum uptrend, konsolidasi, distribusi. Ya, nanti tinggal tahu sendiri, nggak usah saya sebutkan. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira mengenai dari saham GoTo ini bagaimana Pak strateginya? Ya, berhubung subscriber saya itu mayoritas usianya 35 tahun ke atas paling banyak ya, seperti itu.
Nah, dan untuk karakter ya, karakter subscriber saya yang tonton ini tuh lebih ke swing dan juga untuk invest ya. Jadi silahkan kalian bisa antri beli di harga 63 serta di harga 60 dan juga di harga 56. Spot kuatnya ada di harga 55 ya, mengenai dari saham Goto ini. Ya, silahkan manfaatkan momentum tersebut. Habis itu tinggal kalian hold saja. Ya, sudah punya barang di situ, support kuat. Dan ini juga partisipan dari market makernya juga masih banyak yang akumulasi ya. Ini tetap diakumulasi. Namun ya secara nyicil ya, sehari masuk 3 juta lot, sehari masuk 1 juta lot. Nah, jadi nyicil seperti itu. Setelah dia sudah punya barang semua, nanti tinggal dikerek ke atas sudah bar. Bis, enak. Ya, nggak apa-apa seperti itu. Ya, ini beli situ boleh dan juga ini di harga 54 ya. Ini targetnya ada di berapa Pak? Kalau kalian nggak sabar silahkan kalian bisa jual di harga 70, terus di harga 82 dan juga di 90 ya. Untuk target selanjutnya di 97 dan juga di harga 116 ya. Ini time frame-nya ya paling beberapa bulan. Ya beberapa bulan ke situ. Tapi kalau untuk beberapa tahun ya bisa sampai ke 143 ya. Seperti itu bisa sampai. Tunggu saja momentumnya. Ya, seperti itu. Nyantai saja teman-teman, nggak usah khawatir. Pak, saya mau trading. Bagaimana untuk tradingnya Pak Firman? Ya, kalau saya pribadi sih saya main di 63, nanti jual di harga 64 serta di harga 65. Jadi batasi resikonya 1%, untuk target saya pribadi 1-3% mengenai dari saham Kutu ini. Jadi ya volatil momentumnya. Ya. Bagaimana Pak menggunakan hal itu ya? Saya bagi dana saya itu saya bagi ya, nggak di satu akun sekuritas saja, namun beberapa akun sekuritas ya dan strateginya itu berbeda, nggak saya campur adukan jadi satu ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman ya mengenai review dari saham Goto ini ya untuk kalian sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di kelas kami ya. Kita baru bikin kelas ya teman-teman ya sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Kenapa kok baru bikin kelas? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Seperti itu. Dan ini ya yang untuk masuk di kelas kami ya. Di bulan Januari kemarin ya kita rekomendasikan ada 57 stok yang terdiri dari profitnya ada 41 ya, hold-nya itu 5, stop loss itu 11, jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik nanti kalian bisa masuk di menu seperti ini dan lalu kalian tinggal ada tulisan tombol gabung nih. Kalian pencet saja tombol gabung. Setelah itu nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok ini diklik saja ya. Habis itu gabung, nanti itu saja prosedurnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan rekomendasi yang tadi. Tapi kalau yang level 1, 3 dan juga terakhir kopi ini yang sifatnya ya hanya untuk komunikasi saja atau ketika kita live kalian bisa komen langsung di situ juga bisa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya kami rekomendasikan antara 1-3 emiten. Untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada untuk stop loss-nya 1-3%. Ya, seperti itu. Dan ini untuk yang ada di YouTube ya, untuk grup YouTube. Bagaimana Pak? Ada yang lain nggak yang lebih murah? Ada di grup Telegram. Caranya gimana? Deskripsi di bawah ini diklik ya di situ. Di sini ada rekomendasi besok atau kalian hubungi saja nomor yang tertera ini. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kelas yang saya bikin atas rekomendasi kalian ya. Kalau itu pengennya apa, kita baru bikin kelas. Jadi ini bukan inisiatif dari saya.
Yang pertama itu ini ya kelas promo kelas akademi saham bulan Maret angkatan kelima itu cuma 350.000 ya saja hanya untuk 100 orang. Kita lakukan ada 8 kali pertemuan dan kelas ini ya kita akan mulai nanti malam ya. Silahkan masih ada slot ya. Silakan bisa registrasi nanti konfirmasi ya. Nanti kalian akan masuk di kelas perdana di bulan Maret ini ya. Kita mulai nanti malam. Silahkan kalian itu bisa segera masuk ya biar kalian itu nggak kena boncos. Seperti itu. Nah ini kelasnya. Nah, tapi di sini ya nggak ada rekomendasinya. Kalau yang di sini ada ya seperti itu. Terus ada level 1, 2, 3 itu adalah level rekomendasinya yaitu adalah cuma level rekomendasi. Nggak ada kelas ya. Seperti cuma rekomendasi saja. Nah level 4 itu yang 1 tahun. Rekomendasinya kalian itu 1 tahun. Nah silahkan kalian bisa pilih yang mana. Terus kita juga ada yang kelas pasti cuan. Jadi ini adalah kelas prioritas atau VVIP yang mana untuk investor pemula awal itu ya kita dampingi ya cuman online ya dan jamnya itu ya kita sesuaikan kapan bisanya. Kalau di kelas medium itu jamnya bebas terserah kalian. Kalian itu bisanya di apa ya seperti itu. Dan juga yang pasti cuan kelas pro ya, yang mana ya kalian bisa ketemu saya langsung ya atau ya belajar langsung face to face ya nanti diajari untuk kelola uangnya ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya mengenai dari kelas ini. Silahkan ya bagi yang berminat ya dan kelas ini itu kami bikin untuk kalian bagi para pemula yang nggak ngerti dunia investasi pasar modal ya silahkan kalian bisa membacanya seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.